Dengan letak geografis Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini bukan hanya sebatas daratan, namun ada juga rawa, ada juga sungai, bahkan pinggiran laut. Ya. Tentunya ini terkendala sekali dalam pendistribusian logistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Barkah. Selamat datang di podcast Jabung, jagain aspirasi bangsa untuk negeri. Podcast di mana teman pemilih bisa mendengarkan demokrasi langsung dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kita sering bicara soal memilih, tapi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang tanggung jawab. Ada satu kutipan yang menarik dari Bung Hatta, bahwa demokrasi hanya berjalan kalau disertai dengan tanggung jawab. Tidak ada demokrasi tanpa adanya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini bukan cuma buat pemilih, tetapi juga buat kita di KPU. Dan di episode kali ini kita akan bedah tuntas wujud nyata dari tanggung jawab KPU mengenai logistik pemilu. Tentunya pembahasan ini akan kita bahas dengan orang yang mumpuni di bidangnya, sosok inspiratif. Beliau bukan sekedar pemimpin, melainkan bukti nyata ketangguhan seorang perempuan yang meniti karir dari bawah. Perjalanan karirnya yang luar biasa. Yang pertama, pernah mengakar dari dunia pendidikan, yakni beliau pernah menjadi tenaga pendidik. Yang kedua, beliau pernah terjun langsung ke akar demokrasi karena beliau pernah menjadi anggota KPPS dan anggota PPK di Kecamatan Nipah Panjang. Dengan segala pengalaman dan ketekunan, hingga pada akhirnya memegang tampuk kepemimpinan hingga pada saat ini menjadi ketua di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tentunya ini bukanlah perjalanan yang instan, melainkan sebuah proses panjang yang penuh dengan perjuangan, karena integritas dan kerja keras akan selalu menemukan jalannya menuju titik tertinggi. Langsung saja kita sambut narasumber spesial kita hari ini, Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Ibu Khodijatul Kubro, SPDI. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang di studio kami. Dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk membahas tentang logistik di kepemiluan, di pemilu maupun di pilkada. Tadi di awal saya cerita bahwa Ibu pernah menjadi tenaga pendidik, kemudian pernah juga menjadi anggota KPPS dan anggota PPK di Kecamatan Nipah Panjang. Kalau boleh nih, Ibu ceritakan sedikit pengalaman karir Ibu sampai saat ini. Ya, terima kasih. Saya Khodijatul Kubro, Ketua KPU Tanjung Jabung Timur, yang akan sedikit menceritakan perjalanan saya dalam penyelenggaraan hingga sampai ke titik seperti saat ini. Pada tahun 2018, saya pernah menjadi anggota KPPS. Kemudian selanjutnya pada tahun 2002 juga saya pernah menjadi PPK di Kecamatan Nipah Panjang sebagai divisi hukum dan pengawasan di Kecamatan Nipah Panjang. Nah, kemudian pada tahun 2023 saya mengikuti proses pendaftaran sebagai penyelenggara KPU, penyelenggara pemilihan pemilu, yaitu pada tahun 2023, dan alhamdulillah lulus hingga sekarang. Ya, kemudian kami berlima sebagai anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kesepakatan berlima memilih saya dan mengamanahkan kepada saya untuk menjadi Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2023-2028.
Berarti perjalanan karir Ibu sebagai penyelenggara itu kan sudah dari tahun 2018. Jadi penyelenggara itu passionnya Ibu atau cita-citanya, Bu? Menjadi penyelenggara ya merupakan passion saya, kemudian cita-cita. Ya, dua-duanya include di dalamnya. Passion terbukti dari akar yang paling bawah sebagai penyelenggara KPPS, kemudian PPK, dan akhirnya berada pada puncak tertinggi penyelenggara di kabupaten, yaitu sebagai Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Itu bagian daripada cita-cita saya. Nah, kemudian kalau tidak punya cita-cita kan tidak mengikuti tahapan itu gitu. Nah, alhamdulillah sekarang cita-citanya tercapai batas tampuk tertinggi di kabupaten. Nah, kemudian kalau passion bisa juga, karena dalam hal organisasi saya menyukai juga beberapa organisasi ya. Kemudian juga untuk kemasyarakatan, organisasi di dunia pendidikan ya. Saya pernah menjadi penyelenggara PAUD dari 2007 hingga 2023. Saya pernah menjadi penyelenggara PAUD di Kabupaten di Kecamatan Nipah Panjang. Kemudian saya juga pernah menjadi Ketua Himpaudi dari 2011 hingga 2023. Ketua Himpaudi Kecamatan Nipah Panjang, dan selanjutnya saya banyak ada juga PKK Kecamatan. Pernah di PKK juga? PKK Kecamatan juga saya aktif di Pokja 2 di bidang pendidikan sebagai sekretaris. Kemudian di periode terakhir itu sebagai Ketua Pokja 2 di Kecamatan Nipah Panjang sebagai PKK, membantu Forkopimcam Nipah Panjang. Dan alhamdulillah beberapa lomba itu diikuti oleh Pokja 2 mendapatkan nilai terbaik lah di kabupaten. Ya. Dari flashback yang Ibu ceritakan tadi bahwa Ibu aktif di penyelenggara pemilu dari tingkat bawah, bahkan di organisasi begitu sangat aktifnya Ibu. Karena Ibu pernah menjadi anggota PPK kan? Ada nggak perbedaan waktu Ibu menjadi anggota PPK dengan posisi yang saat ini sebagai Ketua KPU? Ya, berbeda sekali, dan itu jauh sekali ya, signifikan sekali perbedaannya, karena waktu di kecamatan hanya memantau 10 desa ya, dengan jumlah PPS 3 orang per desa, artinya ada 30 orang PPS di tingkat desa. Nah, kemudian koordinasi juga, tingkat koordinasinya juga batas kecamatan, ada Pak Camat ya, kemudian ada Kapolsek, kemudian Kacap Jari ya, kemudian Danrem ya, Danrem. Kalau untuk ininya Panwascam ya, kalau sesama penyelenggaranya. Namun kalau di KPU ini tanggung jawabnya jauh lebih besar karena mencakup 11 kecamatan, kemudian per kecamatan itu ada PPK-nya 5 dikali 11 ada 55 PPK yang harus kita koordinir, kemudian PPS-nya juga ya, satu orang satu desa itu ada 3 PPS dikalikan 93 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian lingkup koordinasinya juga pastinya berbeda, karena di kabupaten kita koordinasinya dengan sesama badan penyelenggara itu ada Bawaslu ya, kemudian dengan Porkopimda tingkatnya lebih tinggi ya, diantaranya dengan Dukcapil, dengan Lapas, kemudian Kapolres, Kejaksaan ya, dan Forkopimda lainnya, Kodim ya, kalau untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat itu ada Kodim ya. Kalau untuk Tanjung Jabung Timur namanya Pabung. Iya, Pabung. Iya, itu. Ini menurut Ibu nih kan sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten ini, ada nggak catatan pada saat pemilu dan pilkada? Catatan-catatan itu pastinya ada ya, baik catatan-catatan terkait Sirekap, DPK dan lain sebagainya. Namun yang paling banyak ini terkendala pada saat pemilu maupun pilkada, yaitu terkait logistik. Ya, penyaluran logistik itu ke kecamatan-kecamatan itu dibagi per lokasi. Lokasi terjauh dengan 2 kecamatan, diantaranya Sadu dan Mendahara, ya itu pendistribusiannya 3 minha biasanya, ya 3 minha. Kemudian kecamatan yang agak sedikit dekat seperti Nipah Panjang, Rantau Rasau, Berbak. Nah kemudian itu biasanya didistribusikan 2 hari sebelum pelaksanaan pencoblosan. Nah yang untuk kecamatan terdekat seperti Dendang,
kemudian Kuala Jambi, Geragai, Sabak Timur, Sabak Barat. Nah, itu biasanya didistribusikan pada 1 Minha gitu. Dari pendistribusian yang terjauh seperti ada yang H-3 kan untuk kecamatan yang terjauh, yang sedang itu H-2 yang Ibu sampaikan tadi, dan yang terdekat itu H-1. Sementara kita tahu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini kondisi geografisnya itu sangat unik. Karena kita ini berada persis di pinggir laut. Seringkali berhadapan dengan tantangan alam seperti banjir dan juga akses transportasi yang boleh dibilang terbatas lah seperti itu. Ini tentu membawa dampak yang signifikan terhadap logistik. Bagaimana caranya KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini melakukan langkah-langkah secara konkret untuk mengantisipasi permasalahan yang akan terjadi ini. Oke, dengan letak geografis Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini bukan hanya sebatas daratan, namun ada juga rawa, ada juga sungai, bahkan pinggiran laut. Ya. Kemudian cuaca juga berbeda-beda karena ada masa dan ada musim pasang dan surut. Ya, tentunya ini terkendala sekali dalam pendistribusian logistik. Sebelum itu, makanya kami melaksanakan beberapa tahapan, diantaranya rapat koordinasi atau rakor-rakor yang kami laksanakan, dan itu bukan hanya cukup 1 kali, ada 2 atau 3 kali dalam setiap tahapan kami melaksanakan rakor koordinasi itu. Kemudian untuk antisipasi dan mitigasi ketika pendistribusian terjadi hujan, banjir dan lain sebagainya, kami mengundang Forkopimda, kemudian ada dari Polres, dari Kejari, kemudian dari Lapas, dari Pabung, kemudian dari Dinas Perhubungan, BPBD, bahkan PUPR sekalipun. Karena pada masa pendistribusian itu biasanya hujan dengan curah tinggi, maka kondisi jalan kita itu akan hancur banget ya. PUPR, kami bekerja samanya bukan hanya sebatas PUPR Kabupaten, namun PUPR Provinsi juga kami melaksanakan koordinasi dan kerjasama yang baik gitu. Dan alhamdulillah dengan cepat dan tanggap baik dari Pemda maupun dari Pemprov itu langsung segera memberikan bantuan. Baik ketika pendistribusian logistik maupun ketika logistik kembali. Ketika logistik kembali juga kondisi jalan kita hancur atau banjir atau apa, kami tetap koordinasi dengan PU ya. Kemudian kalau ketika pada waktu pencoblosan kondisi banjir, contohnya di Berbak ya, pada pelaksanaan pilkada lalu itu kondisinya banjir, dan alhamdulillah pihak Pemda melalui BPBD dan kecamatan setempat itu sigap memberikan bantuan berupa tongkang, perahu ataupun speedboat yang dari ban itu ya, dari plastik itu. Alhamdulillah kerjasama yang baik sehingga bisa menghasilkan partisipasi yang tinggi ya untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, itu partisipasi tertinggi seprovinsi Jambi. Artinya KPU Kabupaten sudah memitigasi sedini mungkin tentang permasalahan entah itu geografis, entah faktor jalan, cuaca ataupun yang lainnya. Pertanyaan terakhir nih Bun, ada pandangan di masyarakat bahwa kinerja KPU seolah berhenti ketika tahapan selesai. Padahal kami yakin bahwa tugas dan fungsi KPU itu tetap berjalan. Bagaimana KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjawab isu-isu yang seperti ini? Terima kasih. Kalau kami dari kantor itu selalu melakukan laporan-laporan terkait perkembangan ya, laporan rutin juga termasuk ke provinsi juga, kemudian ada juga kajian-kajian hukum, kemudian pemuktahiran data partai politik juga kami jalankan. Nah, kemudian pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilih pemula itu juga kami turun langsung ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ya, mulai dari menjadi pembina upacara, kemudian mengisi materi-materi ya dari satker lain,
kemudian kami turun ke sekolah-sekolah juga yang ada di sekitaran KPU, persekitaran perkantoran KPU Tanjung Jabung Timur, diantaranya di Kecamatan Sabak Barat ya, kemudian di Kecamatan Geragai ya, kemudian di Sabak Timur itu sudah turun kami untuk melaksanakan sosialisasi. Nah, pada beberapa pekan lalu juga kami koordinasi juga dan silaturahim kepada Kemenak ya, untuk ke depan pada 2026 insya Allah sosialisasi ini akan kami kembangkan lagi sampai ke madrasah aliyah gitu. Nah, sudah kami lakukan silaturahim itu untuk program-program selanjutnya gitu pada 2026 yang akan datang insya Allah. Nah, terkait pemilihan pemutahiran data pemilih berkelanjutan juga kami turun melaksanakan coklit terbatas di beberapa kecamatan. Oh, artinya coklit ini terus berlanjut. Ya, coklit itu akan terus berlanjut ya, karena datanya itu akan selalu berubah gitu. Gitu. Dalam 1 tahun kita melaksanakan tahun 2025 pleno untuk data berkelanjutan ini. Artinya walaupun non tahapan seperti saat ini, KPU tetap melakukan kerja. Tentunya seperti yang Ibu sampaikan tadi, koordinasi dengan Kemenak. Kita tahu memang selama ini kan biasanya kalau kita itu sosialisasi ke sekolah-sekolah SMA, SMK, mungkin dengan adanya koordinasi dengan Kemenak kita lebih menjangkau lagi. Ya. Ya. Lebih luas lagi lah. Lebih luas ya. lagi jangkauan. Bukan hanya dinas pendidikan ya, tapi dari Kemenak juga kita tetap target kita selanjutnya untuk menyampaikan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula. Oke. Teman pemilih, semoga apa yang kita bahas hari ini mendapatkan manfaat untuk kita dan membuat kita semakin menghargai prosesnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam demokrasi, KPU melayani, dan jangan lupa like dan share media sosial KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.